yang pertama. Yang kedua, si hacker ini menggunakan akun saya untuk memberikan broadcast yang isinya tentang bahwa acara diskusi yang dilakukan pada siang hari ini akan telah dibatalkan gitu. Padahal pada waktu itu kami masih belum berniat untuk membatalkan acara tersebut gitu. Jadi kayak mengatasnamakan nama saya. Dan yang ketiga, setelah memberikan broadcast tersebut, nomor ini, hacker ini ngekick semua anggota calon audiens yang sudah gabung di grup itu. Jadi grupnya benar-benar kosong, di-kick semua sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman penonton setia Irfananda. Selamat datang di YouTube channel saya malam hari ini. Pada malam hari ini saya akan melakukan Zoom meeting dengan seorang teman dari UGM, mahasiswa UGM Universitas Gadjah Mada, yang mana beliau ini nanti akan saya wawancarai, saya akan sharing, akan diskusi seputar bagaimana pengamanan WhatsApp akun. Karena dia adalah salah seorang mahasiswa yang pernah dibajak akun WhatsApp-nya, yang dilakukan pembajakan itu untuk membubarkan sebuah grup di WhatsApp. Dengan akun dia digunakan membubarkan sebuah grup di WhatsApp, yaitu grup diskusi sebuah acara seminar yang dilaksanakan oleh salah satu organisasi mahasiswa, yaitu CLS UGM. Apa itu CLS UGM dan apa diskusi atau seminar yang dilakukannya, dan bagaimana kronologi WhatsApp teman kita ini dilakukan pembajakan? Silakan simak Zoom meeting saya malam hari ini dengan teman kita Fisco dari UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Alhamdulillah, kabar saya baik, Bang. Oke, Bang, izin Bang, saya kenalin diri dulu. Nama saya Irfan, Bang, dari Pekanbaru. Kebetulan saya ini penggiat IT, Bang, teknologi informasi. Nah, mungkin Abang boleh kenalan juga dulu. Silakan, Bang, silakan, Bang. Oke. Baik, perkenalkan nama saya ini Fisco Mujito, biasa dipanggil Fisco. Saya di sini sebagai salah satu anggota dari organisasi Fakultas Constitutional Law Society dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dan kebetulan kemarin pada saat diskusi di Lawan itu yang membahas tentang pemberhentian presiden, saya bertindak sebagai salah satu narahubungnya dari dua narahubung yang tertera di poster itu. Oh, oke, Bang Fisco. Mungkin penonton sekalian, saya pengen sampaikan juga. Awalnya saya lihat itu, Bang, pemberitaan di media tentang kalau saya sih di pembajakan apapun dari panitia, itu berita yang beredar. Nah, malam ini saya mau tanya langsung kepada yang terlibat lah, karena Abang salah satu yang juga WA-nya dibajak. Mungkin saya mau tahu kronologinya, Bang, gimana mulai dari WA itu bisa dibajak, kemudian apa sih kegiatan CLS ini sebenarnya. Nah, nanti kita mungkin fokus lebih ke pembajakannya, tapi mungkin diceritain sedikit, Bang, CLS itu apa, kemudian apa yang dibahas keterkaitannya dengan pembajakan itu, Bang. Oke. Jadi sedikit menyinggung ya, CLS ini adalah salah satu organisasi dari Fakultas Hukum yang bernaung di dalam Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Itu isinya tentang tentang konsentrasi hukum tata negara yang punya minat sama hukum tata negara gitu. Jadi
diskusi kami dan aktivitas kami nggak jauh-jauh dari yang namanya hukum tata negara gitu. Dan kalau untuk kemarin itu yang diskusinya itu kemarin juga kami membahasnya itu tentang masalah pemberhentian presiden. Itu juga kemarin awalnya kan judulnya pemecatan, tapi karena itu judulnya terlalu kontroversi, kami sepakat untuk mengubah judul tersebut. Dan sebelum kami ubah itu sempat ada yang mengkritik kami gitu dan menuduh kami akan menggerakkan massa untuk melakukan perbuatan makar. Ya, secara garis besarnya seperti itu. Nah, kalau untuk yang nomor WhatsApp saya yang dihack itu ya, itu kejadiannya kalau saya nggak salah ingat tuh waktu hari hanya beberapa jam sebelum acara dimulai. Acaranya kan mau dimulai jam 2 siang. Waktu itu WhatsApp saya itu saya kalau nggak salah tuh di hacknya itu sekitar jam 7 atau jam 8 pagi. Karena sebelumnya itu jam 2 malam itu saya masih berinteraksi sama orang-orang yang menghubungi saya. Dan saya kan menjalankan tugas sebagai narahubung gitu. Tiba-tiba sekitar jam 7 atau jam 8 pagi saya menemukan akun WhatsApp saya yang ini itu dalam keadaan terlockout. Jadi kembali lagi ke halaman awal verifikasi, disuruh verifikasi SMS atau telepon gitulah. Itu jadinya itu harus kayak nunggu selama kurang bagus. Halo Bang. Oh ya, masih ada. Tadi sampai pembahasannya di itu Jadi kan tiba-tiba WhatsApp-nya di hack gitu ya bahasanya di hari H ya Bang, tapi Abang tahunya udah jam 7 pagi ya? Ya, waktu itu kan terakhir saya Abang lihat WA itu, chat atau menggunakan WA terakhir jam. Oh, itu terakhir kali saya pakai WA itu kan malamnya saya pakai, itu kira-kira masih jam 3 pagi. Itu saya tinggal tidur. Terus habis itu pas bangun-bangun udah dalam keadaan terlockout gitu. Terlockout. Kemudian ketika Bang sudah dibajak WA-nya, apa yang terjadi atau apa yang dilakukan dengan WA Bang yang sudah dibajak itu? Oh, jadi kalau soal itu ya, si hacker ini mencatat nama saya untuk yang pertama memberikan broadcast kepada seluruh kan waktu itu kan saya juga admin di grup kan. Yang pertama admin di grup koordinasi untuk masuk ke room Zoom-nya itu. Yang isinya itu kira-kira udah sekitar 300 atau 400-an orang. Jadi room Zoom itu grup WhatsApp maksudnya. Grup WhatsApp buat acara. Ya, grup WhatsApp buat acara gitu, buat koordinasi gitulah. Kalau niatnya grup itu dipakai buat nanti kalau misalnya kami mau nge-share link buat masuk ke Zoom-nya itu lewat grup itu. Iya. Jadi yang pertama sekali saya akun itu dilakukan si hacker ini adalah nge-kick beberapa admin yang ada di sana, seperti ketua CLS-nya yang kebetulan jadi admin, kemudian moderatornya sama rekan saya yang narahubung satu lagi, terus notulennya juga di-kick sama nomor saya ini sama hacker. Itu yang pertama. Yang kedua, si hacker ini menggunakan akun saya untuk memberikan broadcast yang isinya tentang bahwa acara diskusi yang dilakukan pada siang hari ini akan telah dibatalkan gitu. Padahal pada waktu itu kami masih belum berniat untuk membatalkan acara tersebut gitu. Jadi kayak mengatasnamakan nama saya. Dan yang ketiga setelah memberikan broadcast tersebut, nomor ini hacker ini nge-kick semua anggota calon audiens yang sudah gabung di grup itu. Jadi grupnya benar-benar kosong, di-kick semua sama dia. Oh, di-kick semua, dibubarkan grup itu ya, Bang? Iya, betul. Katanya ada 2 grup ya yang saya baca. Ya, betul. Memang ada 2 grup. Dan kebetulan saya beserta admin yang
beserta admin itu memang ada di kedua grup tersebut, karena kan saking antusiasnya banyak orang tentang diskusi kami ini kan, satu grup itu ternyata nggak cukup sampai penuh grupnya, makanya kami buatkan satu grup lagi untuk menampung calon audiens yang masih tertarik gitu. Jadi Bang, saya kalau misalnya saya mau tanya nih kronologinya lagi. Setelah akun Abang dibajak tadi, kira-kira berapa lama Abang mendapatkan akun Abang kembali? Kan nomor handphone udah masih di nomor handphone itu aktif kan di HP Abang? Oh ya betul. Tapi kalau untuk itu saya kan mencoba untuk melogin ke akun tersebut lagi, tapi butuh tiba-tiba langsung dikasih verifikasinya harus nunggu sampai 8 jam lah. Males aja saya. Akhirnya saya mengetahui nanti nomor saya ini takutnya disalahgunakan, dan kebetulan di HP saya itu banyak telepon masuk dari orang-orang nggak dikenal. Jadi nomornya banyak banget inbox ke saya, incoming call ke HP saya tuh banyak banget dari nomor-nomor yang nggak dikenal gitu ke nomor saya yang dipakai buat kontak person itu. Akhirnya saya kan nggak nyaman kan. Akhirnya saya unrek nomor saya itu, di unregistrasi, kemudian saya cabut SIM card-nya, dan sekarang saya tidak pakai nomor itu lagi dan saya ganti dengan nomor baru. Dan akun itu dan akun itu tidak saya gunakan kembali, dan saya bikin WhatsApp akun WhatsApp baru dengan nomor baru juga. Sampai saat ini ya. Itu kejadian tanggal berapa, Bang? Kejadiannya tanggal 29 Mei. 29 Mei ya. Jadi kan gini Bang, kita tahu nih WhatsApp itu apabila ingin dipindahkan ke satu device atau login di device yang baru, tentu memiliki yang namanya OTP, kan? Kode OTP yang dikirim melalui SMS atau panggilan telepon. Nah, ketika WhatsApp Abang dibajak itu, Abang tahu pagi jam 7 itu, apakah Abang melihat ada SMS OTP yang dikirimkan ke handphone Abang atau panggilan telepon ke handphone Abang dari itu? Kalau OTP itu saya kayaknya nggak, tiba-tiba nggak ada aja inbox dari SMS itu, benar-benar nggak ada gitu. Oh, jadi inbox OTP dari WhatsApp tidak ada di handphone Abang? Nggak ada. Saya nggak dapat SMS itu dari WhatsApp, dari WA-nya. Kalau panggilan telepon? Enggak kayaknya. Oh, enggak kayaknya. Padahal kita kan tahu Bang, kalau misalnya ingin pindah device harus ada OTP kan? Betul. Masuk SMS atau melalui panggilan telepon. Betul. Berarti ini sama sekali memang nggak ada? Nggak ada sama sekali. Saya nggak dapat notif dari SMS bahwa masukkan kode OTP berikut ini jangan disebarkan ke siapapun. Kan biasanya kayak gitu kan pesannya. Nggak ada. Iya. Terus Bang, apakah ketika Abang melihat handphone itu, panggilan-panggilan yang tadi itu masuk dari luar negeri kah atau dari Indonesia? Kebanyakan yang panggilan-panggilan itu banyak banget. Kebanyakan itu nggak dari luar negeri, kebanyakan dari Indonesia. Kodenya aja kan +62. Sampai berkali-kali gitu ya, Bang? Iya, banyak banget, dan itu bikin saya nggak nyaman. Dan katanya itu waktu saya baca lagi di beberapa berita, itu ternyata media Tempo itu menghubungi nomor saya yang itu. Tapi saya kan udah cabut karena saya udah terlanjur nggak nyaman juga. Ya udahlah. Kan mereka itu tujuannya pengen kayak itu loh, mewawancarai saya lebih jauh. Verifikasi ya. Konfirmasi gitu lah. Tapi ya tapi karena saya udah terlanjur ngecabut kartu saya itu, udah saya unrek juga, ya akhirnya ya saya nggak tahu apa-apa gitu. Iya.
Kalau boleh tahu Bang, WhatsApp Abang itu apakah ada Abang membuat PIN? Kan di WhatsApp ada fitur 2 Two verifikasi itu. factor authentication ya. Jadi Iya. begini Bang, ini waktu sebelum saya dihack saya belum mengaktifkan fitur tersebut, makanya saya kena. Oh, Tapi gitu, belum diaktifkan. betul. Tapi teman saya ini, teman saya yang narah hubung satunya lagi itu sepertinya dia sebelum hari H ini, sebelum tanggal 29 Mei itu dia udah mengaktifkan itu, jadi dia WhatsApp-nya aman. Oh, jadi maksudnya ada juga panitia lain yang dicoba WhatsApp-nya diambil gitu, maksud Abang? Iya, tapi nggak berhasil katanya. Dia Tapi saya udah OTP-nya ngobrol. ada dikirim. Dari mana kita Nggak, tahu WhatsApp-nya mau diambil gitu? jadi Ada saya OTP-nya terkirim. bukan masalah OTP. Jadi saya kan ngobrol sama teman saya ini si narah hubung yang satunya. Ya. WhatsApp-mu kena hack apa enggak? Dia jawabnya enggak gitu. Aman-aman aja karena dia udah Oh gitu. ngaktifin two factor Vektor. authentication. Bang, Abang yakin ya berarti handphone Abang malam itu, ketika Abang terakhir jam 2 malam itu memang nggak ada orang sama sekali yang handphone Abang. Karena kan ini kemungkinan ya Bang, kemungkinan kan bisa jadi ada teman yang ambil, ya dia atau siapapun yang login ditengoknya OTP itu SMS kan, dia verifikasi kemudian Enggak. SMS-nya dia hapus. Enggak. Jadi kondisinya itu, saya emang ini lagi benar-benar sendirian di kamar dan itu kan kondisinya di rumah juga kan. Saya selama pandemi ini juga nggak pernah kemana-mana. Jadi saya kan main itu di kamar saya sendiri dan tidak ada yang Oh, masuk. begitu. Hanya orang tua saya dan adik saya, dan kebetulan adik saya juga masih kecil, jadi masih belum ngerti soal begini lah pastinya. Kalau orang tua saya juga nggak berani masuk kamar saya juga, dan masalahnya itu kamar saya dalam keadaan terkunci gitu waktu saya malam-malam itu. Saya benar-benar sendirian di kamar. Iya. Memang kemungkinan besar itu memang kalau menurut analisa saya itu memang WA Abang memang sudah dibajak dan SMS itu tidak terkirim ke handphone Abang OTP-nya itu karena sudah memang diinterupsi. Nah, begitu logikanya. SMS itu terkirim ke device atau perangkat yang menginterupsi. Kalau memang handphone Abang memang ada yang sentuh ya. Karena WhatsApp itu bagaimanapun dia tetap akan kirim OTP, baik melalui panggilan telepon atau melalui SMS. Iya, Kemudian betul. Abang adakah sudah ini konfirmasi ke pihak WhatsApp begitu atau bagaimana langkah-langkah Abang ketika sudah dibajak itu? Jadi kan waktu itu kami kalau WhatsApp itu kami nggak konfirmasi ke WhatsApp ya, tapi kami konfirmasinya ke Grapari, ke Telkomsel. Nomor minta tolong untuk kayak diblokir nomornya gitu, tapi kayak nggak bisa, mereka bilang nggak bisa gitu, dan ya udah akhirnya saya unrek gitu nomornya, kemudian saya buang itu nomor. Oh gitu. Jadi kejadian ini Abang sempat cerita berarti ke Grapari itu ya? Ya sempat cerita. Karena begini tidak hanya WhatsApp saya, akun Gojek saya juga dipakai untuk order, jadi kayak spam order gitulah, terus dikirimkan ke alamat saya, dan kebetulan alamat yang saya daftarkan di Gojek itu adalah alamat di kan saya punya 2 alamat domisili sama alamat KTP. Nah, itu dikirimkan ke alamat KTP saya gitu. Padahal kami juga nggak pernah kalau mesen Gojek tuh pakai ke alamat KTP gitu. Oh, berarti alamat KTP ini dia tahu ya yang mengordernya ya? Dia pesan apa, Bang? Nggak tahu, nggak ngerti juga, karena mereka yang menghuni rumah di alamat KTP saya kan ada yang menghuni juga kan. Nah, mereka bingung, padahal saya nggak pernah pesan ke sana gitu, kok tiba-tiba mesen gitu. Cantum Gojek ataupun akun-akun. Iya, padahal si Gojek ini juga nggak ngirim kode OTP ke HP saya juga. Anehnya di situ juga.
kena interupsi sepertinya. Oh, nggak sampai OTP-nya. Iya, iya, iya. Jadi alamat-alamat KTP itu sebenarnya nggak pernah histori abang order kirim ke sana ataupun dimanapun data alamat KTP itu nggak pernah ada di akun Gojek maupun akun WhatsApp abang ya. Iya, betul. Tapi dia tahu alamat KTP abang di mana. Iya. Dan itu betul-betul pas titiknya di alamat KTP ya. Betul. Ya cukup membingungkan ya, cukup heran gitu. Terus jadi kalau di pemberitaan kan ada katanya satu lagi WhatsApp-nya teman abang digandakan gitu. Itu benar nggak bang? Ada yang digandakan itu nggak? Kalau soal informasi itu saya masih gimana? Belum tahu tentang itu. Tapi yang pasti begitulah, saya diteror Gojek dan moderator teman saya yang kebetulan jadi moderator juga kena teror. Jadi rumah kan kebetulan alamat KTP-nya itu adalah alamat di mana dia tinggal. Jadi tiba-tiba banyak Gojek datang ke rumahnya, sama ada mobil Fortuner juga datang ke situ. Apa nggak tahu mesen apa. Tiba-tiba ya diteror aja dia. Kayak diteror spam Gojek datang ke rumahnya itu ngantar barang. Yang ngasih ngantar pesanan. Ngantar pesanan, betul. Oh, padahal dia nggak order ya? Pernah. Kasus itu juga. Dan satu sampai lagi. Sekarang sudah gimana bang? Satu lagi gini, saya punya kasus tiba-tiba kan ibu saya itu tiba-tiba juga kena teror dari salah satu ormas gitu. Mereka kayak jadi kayak ngasih pesan ancaman gitu, intinya akan mencari saya sekeluarga kemudian dibunuh satu-satu gitu, katanya gitu. Dan uniknya si peneror ini tahu nama lengkap ibu saya dan nama lengkap saya gitu. Penerornya ini melalui apa dia sampaikan pesan ancaman itu kepada abang? WhatsApp-nya ibu saya. Oh, melalui pesan WhatsApp juga ya? Tapi nggak tahu nih siapa orangnya ya? Ya, seperti itu. Tapi yang jelas semua bukti digital itu abang simpan ya? Ya, itu jadi kan CLS itu udah bikin semacam press conference gitu kan. Jadi itu bukti-bukti dipakai buat ngasih informasi ke publik kalau kronologisnya begini gitu. Oh, berarti kalau sampai saat ini bang, kasus pembajakan itu, kita bicara kasus pembajakan itu, kira-kira sampai di mana sekarang perkembangannya? Apakah sudah selesai begitu saja? Atau apa langkah dari CLS mungkin? Kalau yang masalah ini yang sederhana, pertama itu semua akun sosial media itu disuruh untuk mengaktifkan two-factor authentication. Terus kalau untuk masalah mau dibawa sampai ke ranah hukum itu sepertinya masih belum ada gitu. Dan kalau misalnya dicari hackernya siapa juga bakal susah sebenarnya gitu. Iya. Karena rasanya Kalau boleh tahu ancaman-ancaman masih ada apa enggak atau udah selesai? Kalau ditarik dari tanggal 29 sampai sekarang tanggal berapa itu? Sudah tanggal 22 Juni ya. Itu udah hampir 1 bulan sejak kejadian itu, udah nggak ada ancaman serupa gitu. Nggak ada teror dari random chat atau dari SMS random atau dari telepon random, itu udah nggak ada. Jadi memang ketika akun abang dibajak itu, hal yang dilakukan oleh si pembajak itu memang kalau WhatsApp itu memang dia mengeluarkan orang ya, terkait di acara seminar itulah ya. Atau memang ada dia mungkin kegiatan lain yang bersifat pribadi, tidak terkait dengan seminar itu. Jadi kan kita menduganya, abang menduga juga bahwa pembajakan akun itu terkait dengan seminar, karena dia mau mengeluarkan user-user atau peserta yang ada di dalam grup WhatsApp seminar kan? Yes. Atau ada kegiatan lain yang dilakukannya? Enggak, pribadi. Jadi begini, saya kan kebetulan di akun itu saya nyalain LASIM juga kan, jadi saya bisa lihat akun WhatsApp itu gitu.
lasinnya itu jam berapa. Jadi kalau saya lihat tuh aktivitas terakhir lasinnya itu tanggal 29 Mei, itu jam 10, itu akun itu udah nggak dipakai lagi. Jadi setelah dipakai buat ngekick, akun itu udah ditinggalin gitu aja gitu. Oh, gitu aja ya. Berarti dia setelah mengeluarkan semua admin, mengkick admin, dan mengkick user, jam 10 di hari yang sama, tanggal 29, akun itu nggak aktif lagi sampai sekarang. Ya, betul. Berarti abang masih... Nah, Dan si hackernya ini lucunya ya, kan itu kira-kira di hacknya jam 8 dan tiba-tiba akun saya itu dalam tanda kutip itu di-upgrade jadi kayak bisnis account gitu. Jadi sepertinya dia loginnya pakai WhatsApp bisnis mungkin. Soalnya tiba-tiba saya lihat notifikasinya itu akun ini sudah beralih menjadi akun bisnis sepertinya. Terus habis itu setelah jam 10 pagi di hari yang sama tanggal 29 Mei itu akunnya itu ditinggalkan aja, nggak dipakai lagi gitu. sampai sekarang ya? Ya. Ya, karena juga akun itu kalau memang dia sudah log out, kemungkinan dia tidak akan bisa masuk lagi karena abang sudah unrek dan matikan atau nonaktifkan kartu abang. Ya. Nah, jadi kalau dia sudah log out, dia nggak bisa masuk lagi. Iya, seperti itu. Ya. Mungkin itu aja sih Bang kita bahas tentang masalah WhatsApp ini. Mungkin Abang ada informasi lagi yang mau disampaikan pesan-pesan mungkin kepada teman-teman untuk pengamanan WhatsApp ini. Jadi kalau ini ya sedikit cerita lagi ya. Jadi kalau untuk masalah teror itu juga sampai tahu sampai tahu nama lengkap saya dan nama lengkap ibu saya itu ada banyak sekali kemungkinannya. Jadi yang pertama itu kan jadi kan kami diskusi sekeluarga gitu. Bapak saya punya macam dugaan. Pertama itu kenapa yang diteror itu cuma saya dan ibu saya, sedangkan bapak saya kan harusnya satu keluarga kena teror tuh. Bapak saya itu kenapa nomornya nggak dapat pesan teror yang serupa gitu. Jadi karena dugaan kalau dugaan saya kan ini waktu saya registrasi ulang sebagai mahasiswa UGM, waktu saya masih jadi mahasiswa baru kemarin, itu kan saya nginput data ke database UGM, saya registrasi ini nomor saya seperti ini, nomor ibu saya seperti ini, nomor bapak saya seperti ini. Nah, apa lagi ya? Nah, bapak saya menduganya, kenapa bapak saya nggak kena teror itu karena bapak saya tuh udah ganti nomor jadi nomor baru. Jadi yang kena teror ini nomor lama, padahal nomor lama udah nggak aktif gitu loh. Tapi nomor baru dengan nick dan kakak yang sama dengan abang saat ini, kakaknya. Gimana, Bang? Jadi nick dan nomor kakak yang diregisterkan oleh nomor baru bapak abang yang sekarang, apakah sama nomor kakaknya dengan nomor abang yang dibajak? Kayaknya sama. Jadi tuh sama. Gini, sepertinya tuh si hacker ini cuma dugaannya itu kayak si hacker ini tahu database-nya UGM itu. Jadi kan nomor itu kan nggak bisa diperbarui kan. Maksudnya nggak bisa diperbarui secara bebas. Ini nomor misalnya update nomor gitu, nomor bapak saya yang lama nggak bisa saya ganti itu kayaknya gitu. Tapi makanya si hacker ini mungkin dugaannya ya Mas nge-share-nya itu ke nomor bapak saya yang lama gitu. Tapi kalau soal itu Bang, soal ancaman dan mungkin kenapa nomor bapak abang nggak di ini kan, itu masih banyak sih kemungkinannya ya. Ya banyak. Itu masih salah satu dari sekian banyak kemungkinan sebenarnya dari dari dugaan juga sih. Dugaan lah ya. Mungkin itu sih Bang, kan saya juga bikin di YouTube tentang Bang Karsap itu dengan factor authentication itu kan. Mungkin pesan-pesan juga kepada teman-teman yang menonton video ini, bisa mulai dari sekarang harus sadar, katakanlah peka terhadap keamanan data pribadi. Karena kita nggak tahu sekarang memang belum baca di media Bang,
ada kasus-kasus yang seperti abang ini, WhatsApp-nya dihack, ya kemudian disebarkanlah pesan-pesan yang provokatif di grup-grup. Nah kemarin kan ada tuh beritanya. Ya si Raffio dan Patra itu aktivis juga. Iya, itu berita yang ada di media. Kita belum tahu sih kelanjutannya, fakta sebenarnya, tapi itu yang terjadi di pemberitaan media. Kemudian saya pesankan juga kepada teman-teman yang menonton, mulai sekarang cobalah aktifkan two-factor authentication itu di WhatsApp teman-teman. Jadi apabila nomor handphone diinterupsi, katakanlah atau disadap, si hacker, sebutlah itu hacker yang membajak, dia tidak tahu PIN kita. Karena ketika dia pertama kali login, kan katakanlah OTP dia dapat, dia login di satu device baru tersebut akan langsung memunculkan pop-up PIN 6 angka. Nah, itu yang dia tidak ketahui. Karena kita yang hanya mengetahui, kecuali dia tanya kepada kita, atau dia bobol lagi email kita, kalau kita pun masukkan email untuk reset PIN itu. Makanya saran saya tidak usah masukkan email untuk mereset PIN WhatsApp, karena takut kita email malah dihack dan bisa jebol juga PIN tersebut. Nah, mungkin itu pesan-pesan saya, Bang, kepada teman-teman kita. Terima kasih banyak ya, Bang, waktunya malam ini, Bang Fisco. Terima kasih. Itu adiknya ya? Iya. Nah, itu. Jadi, saya mau terima kasih banyak kepada Bang Fisco pada malam hari ini yang mau sharing, yang mau berbagi kisah-kisahnya tentang bagaimana kronologi pembajakan WhatsApp, dan berbagi juga kita tentang tips pengamanan WhatsApp. Salam Bang buat teman-teman CLS dan teman-teman UGM. Tetap semangat, tetap berdiskusi. Walaupun nanti banyak halangan, tapi selagi kita benar Bang, secara aturan, taat undang-undang, tidak melanggar, dan tentunya kita diskusi dengan guru-guru besar kita, dosen kita, mengambil langkah, supaya kita nggak salah langkah. Karena bahaya sekarang Bang, undang-undang ITE dan lain-lain itu sangat ketat. Kita di dunia digital ini, kaum milenial juga harus tahu aturan-aturan yang berlaku. Mungkin itu aja Bang. Terima kasih banyak ya Bang waktunya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Bang. Ya, itu dia teman-teman, tadi bincang-bincang saya dengan teman kita di UGM, Fisco. Dia sudah jelaskan bagaimana kronologinya. Apa yang kita dapat ambil pelajaran, amankan akun WhatsApp Anda dengan two-factor authentication. Jadi, lakukan 2 langkah verifikasi untuk mengamankan WhatsApp atau memberikan PIN istilahnya pada WhatsApp. Dengan itu, walaupun handphone teman-teman, nomor handphone teman-teman diinterupsi atau dibajak, si pelaku atau hacker kita katakan, dia tidak bisa melakukan login ke WhatsApp teman-teman atau melihat isi pesan atau menggunakan WhatsApp, karena akan muncul notifikasi PIN ketika dia memindahkan akun WhatsApp ke device yang lain. Dan buat teman-teman selalu aware dengan keamanan data pribadi. Selalu kita perhatikan keamanan data pribadi kita di dunia digital saat ini. Terima kasih buat Fisco tadi, dan salam buat teman-teman yang ada di UGM. Tetap semangat, tetap berdiskusi, tetap kita asah pemikiran kita. Salam.